Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zikri dan teman-teman saya yaitu Indri, Regita, Yudia, dan Said. Kami dari Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Fakultas Kedokteran. Pada kesempatan kali ini kami akan menjelaskan atau mengedukasi tentang kolesterol. Jadi apa itu kolesterol? Kolesterol merupakan senyawa yang ditemukan pada lemak dalam darah. Kolesterol merupakan zat yang diproduksi secara alami oleh organ hati. Jadi kolesterol ini pada dasarnya sangat diperlukan oleh tubuh untuk membangun sel-sel yang sehat. Namun, kadar kolesterol yang tinggi dapat menimbulkan simpanan lemak dalam pembuluh darah. Jadi simpanan lemak tersebut akan menyebabkan aliran darah tersumbat. Tepatnya itu pada pembuluh darah arteri. Jadi apa efeknya, apa dampaknya kalau tersumbat? Kalau misalnya aliran darah itu tersumbat, jantung tidak mendapatkan darah yang kaya akan oksigen. Hal inilah yang akhirnya meningkatkan risiko serangan jantung. Selain itu, penurunan aliran darah dalam otak juga dapat menyebabkan stroke. Jadi sangat berbahaya ya kolesterol ini jika dibiarkan. Kemudian kita juga harus mengetahui apa itu jenis-jenis kolesterol, apa saja jenis-jenisnya. Pertama ada yang namanya low density lipoprotein, disingkat LDL. Bahasa mudanya adalah kolesterol jahat. Jadi pada kolesterol jahat ini terjadi pembentukan zat yang keras, tebal, atau sering disebut sebagai plak kolesterol. Dan dengan seiring berjalannya waktu, dapat menempel di dalam dinding pembuluh darah arteri dan terjadi penyempitan pembuluh darah arteri. Jadi kolesterol jahat ini dia itu muncul ketika kadar kolesterol di dalam tubuh kita itu sangat tinggi. Kemudian ada jenis satu lagi yang dinamakan high density lipoprotein, disingkat HDL. Bahasa mudahnya yaitu kolesterol baik. Jadi pada kolesterol baik ini mereka berfungsi untuk mengangkut si kolesterol jahat yang menempel di pembuluh darah tadi yang sudah saya jelaskan. Jadi kolesterol baik ini dialah yang bertugas untuk membersihkan lemak-lemak yang menempel di pembuluh darah dan kemudian akan dikeluarkan. Jadi setelah kita mengetahui jenis-jenis kolesterol, saya akan membahas faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kenaikan kolesterol di dalam tubuh kita. Yang pertama itu adalah kondisi keturunan atau genetik, disebut juga dengan familial hyperkolesterolemia. Jadi pada kondisi ini menyebabkan kolesterol tinggi pada seseorang. Meskipun sudah menjaga pola makan dan mengonsumsi makanan sehat, tetapi kadar kolesterol pengidap kondisi ini akan tetap tinggi. Kemudian ada faktor berikutnya yaitu obesitas atau kegemukan. Sudah pasti ini akan menimbulkan kolesterol yang tinggi. Karena sebagaimana yang kita tahu kolesterol itu kan lemak. Jadi orang yang obesitas pasti banyak mengandung lemak di dalam tubuhnya. Kemudian minum-minuman yang mengandung alkohol, kurang olahraga, olahraga ini juga menjadi salah satu faktor. Apalagi di masa pandemi ini kita jadi lebih sedikit beraktivitas, apalagi berolahraga. Kemudian mengonsumsi obat-obatan tertentu. Ya, ini menjadi salah satu faktor juga. Seperti apa misalnya obat-obatnya, pil kontrasepsi, kemudian obat yang melancarkan buang air kecil, kemudian ada obat penurun tekanan darah, dan beberapa obat yang dipakai untuk mengobati depresi.
Selanjutnya adalah gejala utama pada kolesterol tinggi, yaitu santo mata. Santo mata merupakan penumpukan kolesterol yang terlihat di dalam jaringan tubuh, terutama dalam kulit dan urat. Santo mata bisa merupakan pembengkakan berbentuk bulat dan berwarna kekuningan, seperti gambar di sebelah ini. Selanjutnya adalah cara pencegahan. Mengonsumsi makanan sehat dan bergizi seimbang adalah salah satu langkah utama yang bisa dilakukan dalam mencegah atau menurunkan kadar kolesterol. Kandungan lemak dalam makanan harus rendah. Cobalah ganti konsumsi makanan yang mengandung lemak jenuh dengan buah-buahan dan sayur-sayuran serta biji-bijian utuh. Salah satu contohnya adalah roti gandum utuh, agar kolesterol dalam tubuh Anda akan tetap rendah. Menghindari rokok juga merupakan hal penting selain diet rutin. Selanjutnya ada olahraga. Berolahraga secara teratur juga akan membantu menaikkan kadar HDL dan mencegah serangan jantung. Lakukan olahraga ringan minimal 30 menit dalam sehari, seperti jogging, bersepeda, berenang, atau senam aerobik. Selanjutnya ada diet sehat. Diet sehat ini menerapkan pola makan yang sehat, penting dilakukan untuk mempertahankan kadar kolesterol tetap normal. Hindari memasak dengan cara digoreng. Sebagai alternatif, olah makanan dengan cara dipanggang, direbus, atau dikukus. Cara lain dengan memperbaiki konsumsi makanan tinggi serat seperti buah dan sayuran. Hindari mengkonsumsi daging merah, jeroan, kuning telur, susu full cream, keju, serta makanan ringan seperti kue dan biskuit. Sebagai gantinya, perbanyak konsumsi ikan dan makanan dengan kandungan omega 3 yang tinggi, seperti alpukat dan kacang-kacangan. Selanjutnya adalah treatment-treatment yang dapat dijalani dan dikonsumsi saat kadar kolesterol masih tinggi. Beberapa jenis obat ini dapat digunakan dan dikonsumsi sesuai anjuran dan resep dokter, yaitu ada golongan obat statin seperti simvastatin dan atorvastatin dan ezetimibe. Jika kadar trigliserida pasien masih tinggi, dokter akan meresepkan obat di bawah ini: fibrate seperti fenofibrate dan gemfibrozil, suplemen omega 3 dan lecithin, dan vitamin B3 atau niacin. Selanjutnya ini adalah referensi yang kami gunakan. Demikianlah yang dapat saya sampaikan, semoga berguna. Kepada Allah saya mohon ampun, kepada hadirin saya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.